Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami bawa seluruh hidup kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendakmu dalam kebenaran firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dari Alkitab, kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian di dalam Mazmur 121 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab seringkali menggambarkan kehidupan kita sebagai seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan ziarah menuju surga. Betul? Di dalam surat Ibrani, di sana tertulis, kalau kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 13 sampai 16, di sana dikatakan bahwa kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini yang merindukan tanah air surgawi. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang namanya perjalanan, selain tentu ada kesenangan-kesenangan ya, pasti juga kita akan menghadapi yang namanya rintangan dan cobaan. Betul? Nah, walaupun kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan dan nantinya akan kembali kepada Tuhan, tapi kita masih harus menghadapi segala persoalan di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Kita juga harus menghadapi masa depan yang masih berupa misteri. Nah Bapak Ibu, di Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 1, di sana tertulis begini. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Amin. Iya, apapun itu. Mungkin kita sudah bekerja dengan baik, tapi tiba-tiba harus di PHK ya karena alasannya karena ekonomi sulit, ya kan? Perusahaan mungkin bangkrut, pilot dan seterusnya. Kita mungkin sudah menjaga kesehatan kita dengan rajin berolahraga, tapi tiba-tiba kita mengalami sakit penyakit ataupun kecelakaan. Nah, karena itu
pertanyaannya adalah bagaimana kita mengantisipasinya? Dan apa yang Tuhan janjikan bagi kita yang sedang berada dalam perjalanan kehidupan ini? Pada Mazmur ini kita akan belajar secara khusus di Mazmur 121 ini menjelaskan bahwa kita harus bersandar secara penuh hanya pada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Yang pertama, mari kita jadikan Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Pada masa perjanjian lama, orang-orang Israel dari berbagai tempat akan melakukan ziarah ke Yerusalem. 3 kali dalam setahun mereka melakukan ziarah ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan di sana pada hari-hari besar tertentu. Ini merupakan perintah Tuhan yang tercatat dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Nah, hari besar tersebut atau hari perayaan tersebut adalah yang pertama, perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kemudian disusul dengan perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Itu yang pertama, yang mewajibkan mereka harus melakukan perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Tentu dari berbagai tempat, menuju satu tempat, yaitu Yerusalem. Yang kedua, yang mewajibkan mereka harus melakukan ziarah ke Yerusalem, yaitu pada hari raya Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 sejak hari Sabat pertama setelah Paskah. Sekaligus ini merupakan hari ucapan syukur karena panen. Yang ketiga, yaitu hari raya Pondok Daun. Tujuannya memperingati pengembaraan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Nah, di sepanjang perjalanan tersebut tentu ada banyak bahaya. Apakah itu kekurangan air, bisa jadi tersesat, jatuh ke jurang, ya bisa jadi, ya kan? Kemudian bertemu dengan binatang buas, ataupun mereka bisa dirampok di tengah jalan, ya kan? Semuanya bisa terjadi. Karena itu Mazmur 121 ini dinyanyikan untuk memberi penguatan kepada para peziarah tersebut. Perhatikan kalimat pembuka. Ya, di sini tertulis dalam ayat pertama dan kedua. Ini merupakan tanya jawab dalam diri pemazmur untuk menyatakan bahwa Allah merupakan sumber pertolongan baginya. Dia berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada saat melihat gunung-gunung di kejauhan, pemazmur membayangkan bahwa segala kemungkinan celaka bisa terjadi pada waktu dia harus mendakinya. Di gunung juga banyak kuil penyembahan berhala. Jadi, dengan melayangkan pandangan matanya ke gunung-gunung, sumber mara bahaya dan kengerian, pemazmur sedang mencari-cari sumber pertolongan. Tetapi pemazmur juga memahami
berdasarkan kitab Taurat yang dibacanya, gunung juga merupakan tempat perhentian Tuhan. Misalnya, di dalam kitab Keluaran, Gunung Sinai merupakan tempat di mana Allah turun untuk menjumpai manusia yang namanya Musa, ya kan? Dengan melihat gunung, tentu pemazmur diingatkan bahwa dia mempunyai sumber pertolongan yang sejati, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu, kalimat ini sangat penting. Karena kalau kita menganalisa kata menciptakan, ya kan? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di sana tertulis begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka makna kebesaran Tuhan dalam penciptaan bukan hanya karena dia mampu menjadikan apa yang ada dari yang tidak ada. Tetapi kebesaran Tuhan yang sesungguhnya terlihat pada kuasa yang mutlak, sehingga tidak ada yang menghalanginya pada waktu penciptaan. Nah, Allah berkuasa dan sekali dia merencanakan untuk menciptakan alam semesta, maka itu pasti terjadi dan tidak ada pihak lain, bahkan iblis pun yang dapat menggagalkannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Ayub pernah berkata di Ayub pasal 23 ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Jadi Ayub berkata bahwa Allah itu tidak pernah berubah, dan siapa yang dapat menghalangi Allah? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Amin. Allah mampu menciptakan langit dan bumi, maka Allah juga mampu mengontrol segala sesuatu yang ada di dalamnya. Amin. Kejadian alam, teknologi, sejarah, ekonomi, politik, dan termasuk juga perjalanan hidup manusia ada di dalam genggamannya Tuhan. Amin. Pemahaman bahwa pertolongan datang dari Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, memberi kekuatan yang sangat besar bagi para peziarah. Walaupun berbagai mara bahaya bisa ditemui oleh mereka dalam perjalanan itu, di sepanjang perjalanan dari berbagai tempat menuju Yerusalem, namun jika mereka bersandar pada Tuhan, apa yang mendapat mereka takutkan? Amin. Iya. Kalau bersandar dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan, apa yang dapat kita takutkan? Keyakinan orang-orang Israel tersebut sejalan dengan perkataan Rasul Paulus di dalam Roma. Kalau kita lihat di Roma pasal 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Nah, Bapak Ibu, dengan menyanyikan Mazmur 121 ini, para peziarah diingatkan akan pengembaraan nenek moyang mereka di padang gurun. Israel merupakan bangsa yang sangat kecil. Mereka juga tidak terbiasa berperang dan hidup di padang gurun. Mental mereka rusak karena selama 400 tahun lebih ya, itu diperbudak oleh orang Mesir. Ya kan? Tetapi perjalanan mereka, perhatikan, berhasil dan mengalahkan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat
daripada mereka. Saudara tentu ingat bagaimana ajaibnya peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam Keluaran 17 ayatnya yang ke-11, tertulis di sana begini, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah saudara, jadi kalau Musa angkat tangan, maka bangsa itu menjadi kuat. Nah kita bisa belajar di sini Bapak Ibu. Saat kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek atau musuhnya. Ya. Makanya itu saudara kita lihat bagaimana ketika Hamas menyerang Israel. Ya kan? Israel tentu tidak langsung membalas pada saat itu, sebab waktu itu Hamas menyerang Israel itu pada hari Sabat 7 Oktober 2023. Itu pada hari Sabat. Mereka tidak langsung membalasnya karena mereka sangat menghormati Sabat. Mereka berdoa, mereka angkat tangan kepada Tuhan. Sehingga pada hari besoknya baru mereka melancarkan serangan. Dan serangan itu sampai hari ini. Kita lihat Hamas udah babak belur itu ya. Gaza itu sudah jadi kota mati. Sudah berantakan. Nah saudara, kita belajar bagaimana bangsa Israel ya dengan ajaib karena pertolongan Tuhan melalui Musa ketika mereka berperang dengan orang Amalek, ya ketika Musa ya angkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek atau musuhnya. Itu semua membuktikan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan. Bukan kekuatan mereka sendiri ataupun kekuatan duniawi lainnya yang tidak bisa diandalkan. Ya kan? Saya akan mengambil contoh dari sesuatu yang biasa diandalkan orang. Apa yang biasa diandalkan orang? Ya. Nomor satu yang diandalkan orang itu yaitu uang. Ya kan? Orang kalau sudah banyak uang, seringkali dia sudah menggunakan kekuatan uang dan ini yang menjadi andalannya. Ya kan? Sebab semakin banyak uang, kata mereka, semakin aman masa depan mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Apakah ketika kita banyak uang, semakin aman masa depan kita? Saudara, ada seorang konglomerat di zaman Orde Baru, namanya ya paling orang pasti saudara kenal ya, orang terkaya nomor satu di zaman Orde Baru, yaitu Lim Sio Leong. Ya kan? Ini orang terkaya di Indonesia pada masa Orde Baru. Dia pernah mengalami kejadian pahit justru karena banyak uang. Bagaimana ceritanya? Pada masa penjajahan Jepang, dia berdagang minyak, kemudian kacang, itu secara kecil-kecilan di Kudus, di kota Kudus sana ya. Dia juga menjadi penyalur cengkih di kota yang banyak pabrik rokok kreteknya itu. Ya kan? Kudus kan? Rokok Kudus. Nah pada waktu pecahnya revolusi tahun 1945, Lim Sio Leong ini juga membantu Republik melawan Belanda. Dan selama itu dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa besar. Ini sejarahnya saudara ya.
Namun setelah Jepang menyerah, pemerintah menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku lagi dan diganti dengan uang Indonesia. Jadi uang Lim Siu Leong yang berkarung-karung itu tiba-tiba hangus begitu saja. Dia hanya mendapat 8 rupiah sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, karena pemerintah memberi masing-masing warga negara sebesar 1 rupiah. Dari sini dia kemudian memetik pelajaran bahwa bisnis tidak boleh atas dasar uang. Ya, di sini dia belajar bahwa bisnis itu ya tidak bisa ya hanya berdasarkan uang, tetapi harus juga atas dasar barang atau aset. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah aset juga bisa diandalkan? Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada pertengahan tahun 90-an, kita tahu bahwa Hong Kong mengalami kenaikan harga properti yang gila-gilaan. Bahkan menjelang tahun 1997, kenaikannya mencapai 80% dan membuat banyak orang Hong Kong yang menginvestasikan uangnya di bidang properti. Tetapi menurut salah satu tesis yang saya baca, kenaikan harga properti yang fantastis itu lebih disebabkan faktor psikologis. Jadi begitu ada harapan kaya mendadak, banyak yang ikut-ikutan. Karena itu begitu krisis ekonomi melanda Asia tahun 1997, properti di Hong Kong kolaps. Harga properti turun drastis dan dalam waktu 6 tahun tinggal bernilai 20% saja. Lihat, yang terjadi bukannya kaya mendadak, banyak orang Hong Kong yang malah jatuh miskin. Nah, berdasar 2 peristiwa ini, kita belajar bahwa apa yang diandalkan oleh orang-orang dunia itu rapuh karena banyak hal di luar kontrol manusia. Karena itu kita harus berharap pada Tuhan. Amin. Sebagai pencipta, hanya Dia yang dapat berkuasa atas seisi dunia, dan karena itu layak untuk dijadikan sumber pertolongan. Apakah keyakinan pemazmur bahwa Tuhan merupakan satu-satunya sumber pertolongan yang bisa diandalkan juga menjadi keyakinan kita semua? Ini persoalannya. Misalnya, pada waktu anak kita tiba-tiba panas tinggi, apa yang langsung ada di pikiran kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Apa yang terlintas di hati kita? Cemas? Cari dokter? Atau mungkin teringat tidak punya uang untuk berobat? Bagi para pelajar misalnya, ketika mendekati ujian, apakah makin rajin saat teduh atau malah kendor saat teduhnya? Karena alasannya yaitu sibuk belajar. Bukankah kalau kita mengandalkan Tuhan, maka seharusnya Dialah yang pertama kali kita cari pada saat menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi problema, menghadapi tantangan. Amin. Satu hal yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bersandar pada Tuhan
dan mempercayai Dia sebagai pengendali hidup kita adalah dengan menjadikan doa sebagai pusat hidup kita. Bukan hanya pusat, malah menjadi nafas. Ya kan? Ya, nafas itu adalah pusat. Bayangkan kita kalau tidak punya nafas, ya tidak hidup ya. Iya kan? Ketika nafas itu diambil oleh Tuhan, maka kita tidak lagi hidup. Tuhan bentuk kita dengan tangannya sendiri, ya, dari tanah. Lalu Dia apa? Berikan nafas, ya kan? Lalu kita hidup. Nah, ketika nafas itu Dia ambil dari kita, ya kita akan pergi ke liang kubur. Haleluya, kembali ke tanah. Jadi nafas atau nafas itu adalah pusat kehidupan. Iya kan? Karena itu saya katakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Tuhan senang kalau kita sebagai ciptaan mengandalkan Dia. Karena dengan demikian Dia akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Seperti halnya Daud, yang walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar sebagai seorang raja di Israel, namun dikatakan, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 15 ayat 3, di sana disebut sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Jadi Daud dengan sepenuh hati dia berpaut kepada Tuhan Allahnya. Nah, mari kita juga bersandar penuh pada Dia sebagai sumber pertolongan dalam setiap pergumulan hidup ini. Amin. Jika dengan kemahatauannya Tuhan mampu merancang alam semesta yang begitu rumit ini, dan dengan kemahakuasaannya Tuhan mampu menopangnya hingga masih bisa ada hingga detik ini. Masa sih kita lebih bergantung sama dokter dibandingkan Tuhan? Masa iya sih kita tidak percaya kalau Tuhan tahu sebagaimana cara yang terbaik, ya kan, untuk menutup hutang-hutang kita misalnya ya. Kalau kita banyak hutang ya, Tuhan tahu ya bagaimana cara. Ya kalau hutang ya bayar, ya kan. Kalau Tuhan saja kita lepaskan waktu menghadapi kesulitan, ya kepada siapa lagi kita bisa berharap, coba. Satu lagi, apakah hanya dalam masalah sehari-hari saja kita mengandalkan Tuhan? Tentu tidak. Kita juga harus mengandalkan Tuhan untuk hal yang lebih penting. Apa itu? Keselamatan. Amin. Karena seperti kata Alkitab, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4:12. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita masih merasa layak diselamatkan karena merasa dosanya sedikit. Ada orang begitu, ya saya layak diselamatkan karena saya tidak berbuat dosa. Ya. Karena saya banyak melakukan pelayanan. Karena saya banyak memberi persembahan, karena saya banyak amal saya. Itu semua menunjukkan kita belum mengandalkan Tuhan. Kalau kita masih mengandalkan apa yang kita buat, yaitu pelayanan kita tidak berbuat dosa atau mungkin dosa kita sedikit, ya,
atau kita banyak membantu pekerjaan Tuhan, kalau itu yang ada dalam pikiran kita, lalu kita merasa wah kita layak masuk surga, itu artinya kita belum mengandalkan Tuhan. Kita masih mengandalkan apa yang kita lakukan. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, dan soal keselamatan itu kasih karunia Allah. Tidak ada andil kita, tidak ada perbuatan kita. Amin. Lalu perbuatan kita apa? Ya, perbuatan kita melakukan yang baik, ya, melakukan pekerjaan Tuhan, kita mensupport pekerjaan Tuhan, itu sebagai ucapan terima kasih. Yang oleh Paulus punya bahasa, kita mengisi keselamatan itu. Kita mengerjakan keselamatan itu. Amin. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah mari kita jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Satu-satunya sumber pertolongan kita. Amin. Yang kedua, saudara, kita lihat. Yang kedua, dikatakan tadi bahwa Tuhan itu penjaga Israel. Ya kan? Kalau di ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Di ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yang kedua yang saya mau katakan, kita belajar dari Mazmur ini, Tuhan akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Iya kan? Di ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya kan? Tuhan akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Seperti pemazmur, setelah menyatakan komitmennya pada Tuhan, pemazmur, ya, komitmennya bahwa dia, pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Maka pemazmur melanjutkan dengan penjelasan apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang menjadikan dia sebagai sumber pertolongan, sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Nah, pada ayat ketiga dan keempat dikatakan, ya, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Iya kan? Tuhan digambarkan seperti seorang gembala yang tanpa pernah tidur, yang senantiasa menjaga domba-dombanya. Kemudian di ayat ke-5 dan ke-6 dia lanjutkan, Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, itu ayat 6, atau bulan pada waktu malam. Iya kan? Tuhan digambarkan sebagai seorang penjaga yang tidak terlihat, yang memberikan perlindungan sepanjang waktu. Dikatakan bahwa misalnya dikatakan Tuhanlah naunganmu. Iya kan? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Ya. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini menggambarkan bahwa Tuhan menjadi perisai
dan sumber kemenangan yang melindungi mereka. Pemazmur kemudian menutup mazmur ini dengan berkata pada ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini menyatakan bahwa Tuhan akan menjaga apapun yang terjadi dalam perjalanan mereka dari awal sampai akhir. Semua penggambaran ini menunjukkan betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir di setiap perjalanan hidup anak-anaknya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah penjagaan Tuhan yang sekuat ini akan selalu diberikan kepada kita? Perhatikan kata yang sangat penting di ayat keempat, yaitu penjaga Israel. Ya kan? Di ayat keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pertanyaannya adalah, siapakah Israel? Di dalam Hosea pasal 11 ayat 1 Tuhan berkata begini, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya kan? Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Kemudian kalau kita baca juga di dalam Ulangan pasal 32 ayat 18, di sana dikatakan begini, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, relasi antara Allah dengan Israel begitu intim, sehingga dia menyebut Israel sebagai anak-anaknya yang dilahirkan dan itulah yang menjadi dasar bahwa Allah akan menyertai Israel sampai selama-lamanya. Bahkan Allah juga akan bereaksi kalau anak-anaknya mendapat ancaman dari dunia. Mari kita baca di Keluaran pasalnya yang keempat ayat 22 dan 23. Dikatakan begini, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Perhatikan bagaimana Allah akan membuat perhitungan kepada mereka yang berani mengusik anak-anaknya. Jika Fir'aun tidak mau melepaskan Israel, maka kesayangan Allah itu, iya kan? Kesayangan, anak kesayangan Allah itu, maka Allah akan mengambil nyawa anak sulung Fir'aun, anak kesayangan sekaligus penerus tahtanya di Mesir. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Allah yang menyertai umatnya juga akan menyertai kita secara pribadi? Dalam teologi perjanjian lama, orang-orang Israel memahami bahwa penjagaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel juga akan terjadi pada diri masing-masing orang Israel.
Jadi bukan saja menyertai secara kolektif, tapi juga menyertai secara pribadi masing-masing orang Israel. Jadi orang Israel tahu bahwa Allah akan menyelamatkan seluruh bangsa Israel, juga akan menyelamatkan masing-masing orang Israel secara pribadi. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana dengan kita yang bukan orang Israel secara biologis? Nah, Bapak Ibu, jangan bersedih hati. Ya, Alkitab menyatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan orang Israel secara rohani. Itu tercatat di Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, janji Allah yang ada di dalam Mazmur ini juga diberikan kepada saudara dan saya, orang-orang Kristen di masa kini. Amin. Kita percaya bahwa Allah yang telah menyertai bangsa Israel di padang gurun adalah Allah yang maha hadir di dalam seluruh perjalanan hidup manusia, yang sanggup menyertai kita melewati sakit, problema rumah tangga, persoalan ekonomi, dan sebagainya. Namun, setelah merenungkan penjagaan Allah seperti ini, timbul pertanyaan di dalam hati saya, dan mungkin juga di dalam hati saudara-saudara semua. Jika Tuhan menjaga anak-anaknya dari segala macam kecelakaan dan penjagaannya berlangsung secara terus-menerus, pertanyaannya adalah, mengapa ada orang Kristen yang mendapat musibah? Ya kan? Ada orang Kristen yang harus kehilangan seluruh keluarganya seketika, begitu ya, karena kecelakaan pesawat. Ada orang Kristen yang harus kehilangan dua orang tuanya sekaligus, justru ketika mereka mau beribadah di gereja. Karena ada apa itu ya? Ada ya bom bunuh diri begitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus berkata begini Bapak Ibu, Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya tidak akan mengalami kesusahan. Karena beriman, kemudian kita bebas dari kesusahan. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi semua kesusahan yang menimpa kita berada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Ingat, Tuhan bukan orang suruhan yang akan menjaga kita sesuai dengan keinginan kita. Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang akan menjaga kita berdasarkan hikmat dan rencananya yang seringkali tidak terselami oleh akal kita sebagai manusia. Misalnya, apakah Allah kecolongan saat iblis berusaha menjatuhkan Ayub? Tentu tidak. Iya kan? Penderitaan Ayub itu terjadi atas seizin Tuhan, dan di dalam penderitaannya, perhatikan, Ayub tetap percaya pada Tuhan. Demikian pula saya sangat dikuatkan ketika membaca salah satu buku kesaksian ya, dalam buku rohani, di mana buku ini menceritakan kisah-kisah penganiayaan yang terjadi kepada orang-orang Kristen,
oleh para ekstremis di negara tertentu. Misalnya pada waktu ISIS memasuki suatu daerah, mereka akan menandai rumah orang-orang Kristen dengan huruf Nun. Ya, Nun itu N. Ya. Ya, N ya, N kalau dalam bahasa Arab itu Nun. Kalau bahasa kita Indonesia N. Nah, apa maksudnya? Itu N maksudnya Nasrani. Ya. Jadi orang Kristen punya rumah dikasih tanda dengan huruf Nun. N, Nasrani. Begitu rumah mereka ditandai, maka apapun bisa terjadi. Harta bendanya dirampas, anak istri disiksa, bahkan harus siap kehilangan nyawa kalau mereka tidak mau meninggalkan iman Kristen. Tetapi justru melalui penganiayaan itu Bapak Ibu, iman mereka semakin kokoh dan kasih mereka semakin melimpah. Inilah bentuk penjagaan Tuhan yang secara khusus hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Kalau saudara lihat kesaksian saya juga, bagaimana saya jadi Kristen, bersaksi, ditangkap, diadili, ya, masuk rumah tahanan negara, dipukul, dianiaya, ya, masuk di selti hanya gara-gara menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, ya, tahanan narapidana di dalam rumah tahanan itu, ya. Kemudian saya dituntut 4 tahun pidana penjara, putusan majelis hakim pengadilan negeri 4 tahun dan 6 bulan. Saudara, saya tidak pernah merasa kecewa. Saya tetap berteguh di dalam iman percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan begini, dengar baik. Ya, harta kita boleh ludes. Kesehatan kita boleh merosot. Dan bahkan keadaan kita bisa begitu buruk sehingga seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun dengar baik, Roh Kudus akan menjaga kita sehingga kita tetap bisa mempertahankan harta kita yang paling berharga dan paling kekal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dia akan memberi hikmat dan damai sejahtera kepada kita di tengah-tengah segala kesulitan. Sehingga kesulitan yang kita alami justru menjadi batu loncatan bagi kita untuk semakin dewasa rohani. Amin. Kalau kita mengerti penjagaan Tuhan yang seperti ini, maka kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita putus asa. Misalnya, walaupun kita tidak bisa kuliah karena kesulitan ekonomi, tetapi kita tetap optimis dan terus melangkah maju karena kita tahu kita bukan mengandalkan ijazah, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Iya toh? Amin. Walaupun dokter bilang penyakit kita tidak mungkin sembuh, tetapi kita tahu bahwa kita punya dokter di atas segala dokter, dan kita percaya bahwa Tuhan tetap bisa menjaga kita dan memakai kita walaupun di tengah-tengah sakit penyakit yang kita alami. Kita bisa mendoakan orang lain, ya kan? Kita bisa mendoakan orang-orang yang berada dalam sakit penyakit, atau menghibur orang-orang lain yang penyakitnya sama dengan kita, misalnya. Itulah bentuk penjagaan Tuhan yang bagi manusia kelihatannya mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui Mazmur ini kita sudah mempelajari bahwa kita harus bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Melalui Alkitab, kita sebagai orang Kristen
ternyata tidak hanya tahu dari mana asal kita dan kemana kita pergi setelah kehidupan ini berakhir, tetapi kita juga tahu apa yang akan Tuhan lakukan sepanjang perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Hendaknya ini menjadi kekuatan untuk menjalani hidup dan melewati segala permasalahan dengan bersandar pada janji Tuhan, bahwa Yesus pernah berkata di Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20 bagian B, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Dia yang menyertai umatnya sejak bumi dijadikan, Dia juga yang akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita kelak tiba di surganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.